kita masuk ke contoh soal. Nah, untuk soal nomor 1 itu bisa kita jawab. Yang ditanyakan adalah tentukan anoda dan katodanya. Dari soal disediakan dua potensial reduksi, yaitu potensial PB dan CR. Nah, untuk menentukan siapa yang anoda dan siapa yang katoda itu gampang. Tinggal kita lihat aja siapa yang nilainya lebih kecil. Kalau nilainya lebih kecil, maka itu termasuk oksidasi. Nah, dari kedua ini yang lebih kecil yang mana? Yang lebih kecil ternyata si CR ya. CR lebih kecil daripada PB karena nilai CR di sini 0,74. Sedangkan PB-nya itu 0,14. Ada minusnya ya. Minus, semakin besar minus itu artinya semakin kecil. Jadi anoda, yang menjadi anoda adalah CR, yang menjadi katoda adalah PB. Untuk yang B itu kita diminta menuliskan reaksi di anoda dan di katoda. Oke, kita tulis katoda duluan ya. Katoda, kutubnya katoda itu positif. Nah, tadi yang mengalami reduksi atau yang berada di katoda siapa? PB, maka kita tulis langsung PB2 plus ditambah 2 menjadi PB. Elektron S-selnya, E0 selnya negatif 0,14. Kemudian yang anoda negatif ya. Ingat kalau di anoda reaksi harus dibalik. Jadi ini kita balik, CR menjadi CR2 plus 3 plus ditambah 3 elektron min. E-nya negatif 0,74. Nah, nilai E di sini kan berbeda, 2 dengan 3. Maka ini kita kalikan 3 dikali 2. Hanya reaksinya yang dikali ya. Potensial selnya itu enggak dikali. Jadi reaksinya aja. Maka berubah menjadi 3 PB2 plus menjadi 6 elektron min. Maaf, salah ya, seharusnya ditambah. Ini kita tambah jadi 6 elektron min, kemudian menjadi 3 PB. Yang di sini jadi 2 CR menjadi menjadi 2 CR 3 plus ditambah berapa jadinya? 2 kali 3 6 elektron min juga. Nah, ini E-nya kita tulis tetap ya, nilainya enggak dikalikan, negatif 0,74. Oke, di sini tadi kan reaksinya kita balik, yang ini kita balik, maka seharusnya E0 yang dibalik, yaitu anoda, itu ikut dibalik juga. Yang awalnya negatif jadi positif, jadi ini berubah ya jadi positif gitu. Kemudian ini kita coret. Nah, bersisa apa? Bersisa 3 PB2
2 plus ditambah 2CR menjadi 3PB ditambah 2CR 3 plus. Ini E0 nya kita hitung. Jadi negatif 0,14 ditambah 0,74, maka hasilnya positif 0,6. Selesai. Lanjut ke C. C itu yang diminta di C adalah tentukan nilai potensial selnya. Nah, sebenarnya di reaksi tadi ini kan udah ketemu nih E-nya, tapi bisa kita buat lagi yang pakai cara, yaitu E0 sel sama dengan E0 reduksi atau katoda dikurang E0 oksidasi atau anoda. Yang direduksi tadi siapa? Di katoda ya, yaitu PB. Maka nilainya negatif 0,14. Terus dikurang. Nah, kalau pakai rumus itu nilai E-nya tetap nggak berubah. Jadi di sini negatif 0,74. Hasilnya sama dengan positif 0,6 volt. D. Tuliskan notasi sel. Oke, notasi sel adalah cara cepat untuk menuliskan reaksi. Kita ambil reaksi yang ini ya, yang ini, yang udah jadinya. Maka bisa kita tuliskan dulu anodanya. Kan anoda, baru katoda. Maka siapa yang mengalami anoda di sini? Yang berada di anoda? CR. Jadi CR-nya kita tulis duluan. 2 CR garis CR 2 CR 3 plus jembatan garam, kemudian 3 PB dua plus garis 3 PB. Nah, selesai. Soal nomor 2 itu kita diminta menentukan potensial elektrode CD, Ag, Na, dan Cu serta oksidator terkuat dan reduktor terkuat. Nah, di soal disediakan data notasi sel. Ini semuanya notasi sel kecuali ini. Yang ini adalah potensial reduksi. Potensial reduksi. Nah, dari data ini kita diminta cari potensial reduksi CD, Ag, Na, dan Cu. Oke, kita mulai mengerjakan. Karena di soal hanya ada satu unsur yang punya potensial reduksi, maka ini nanti akan jadi patokan kita untuk mengerjakan yang lain. Kita ambil dulu yang ada PB itu di notasi sel yang Na. Nah, ini kita kerjakan 2Na plus garis 2 PB2 plus menjadi PB. Yang sebelah sini itu artinya apa? Artinya katode atau reduksi. Yang di sebelah sini anode atau oksidasi. Oke, kita kerjakan pakai rumusnya. E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Yang reduksi siapa? Yang reduksi ternyata si PB. Kita masukkan nilai PB negatif 0,13.
kemudian dikurang Na. Na-nya ini yang kita tanyakan nih, kita cari. SL-nya kita masukkan positif 2,58. Kita pindahkan ruas si 0,13-nya. Jadi ini positif 2,58 ditambah 0,13 karena dia pindah ruas jadi berubah jadi positif ya. Yang ini masih negatif 0 Na. Hasilnya jadi positif 2,71. Nah, untuk mengganti E0Na-nya ini kan negatif nih. Supaya dia positif kita balik. Jadinya di sini E0Na sama dengan negatif 2,71. Maka sudah ketemu deh E0Na-nya yaitu negatif 2,71. Kita lanjut ke yang ada PB lagi di reaksi atasnya nih, yaitu PB 2 plus 2 Ag plus menjadi Ag anoda katode. Kita kerjakan. E0 selnya adalah E-nya si reduksi dikurang E0 oksi. Oke, SL-nya dulu berapa nih? Yang ini 0 positif 0,93. Reduksi kan katode. Ag-nya yang kita cari. Berarti reduksinya yang kita cari nih. Kemudian ini langsung kita masukkan negatif 0,13. Negatif ketemu negatif, hasilnya jadi positif 0,13. Ini positif 0,93. Kita balik, kita pindahkan ruas, jadinya positif 0,93 dikurang 0,13. Maka E0 Ag-nya berapa? E0 Ag menjadi positif 0,8. Dapat deh. Lanjut lagi untuk kita cari kalau kita mau lanjut ke CDCU itu dua-duanya nggak ada yang kita ketahui nih. Berarti kita lanjut ke yang atasnya dulu karena di sini kita udah punya nilai Ag. CD menjadi CD berapa di situ? 2 plus, kemudian ada 2 Ag ini anode katode. Nilai CD-nya tadi nilai Ag-nya itu 0,8 ya, positif 0,8. Ini kita masukin aja langsung. E0 sel sama dengan E0 reduksi kurang E0 oksi menjadi SL-nya berapa?
positif 1,2, 1,20, terus nya reduksi si AG kita masukkan positif 0,8. Nah, yang ditanya CD-nya E0 CD. Ini kita pindahkan ruas, berarti positif 1,2 dikurang 0,8 sama dengan negatif E0 CD. Yang ini hasilnya jadi positif 0,4 negatif E0 CD. Supaya E0 CD nya jadi positif, kita balik lagi, E0 CD menjadi negatif 0,4. Dapat deh. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah mencari CD-nya. CD dan CU. CU-nya yang dicari ya. CD 2 plus CU 2 plus CU. Nilai SL-nya di situ positif 0,74. Oke. Ini kita kasih keterangan dulu, anode, katode. E0 selnya sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Positif 0,74. Reduksinya si CU, berarti CU dikurang CD-nya kita udah punya negatif 0,4. Ini jadi positif nanti, positif 0,4, positif 0,74. Positif 0,74 ini kita kurangkan dengan 0,4. 0,4-nya pindah ruas ya. Maka hasilnya positif, hasilnya adalah positif 0,34. Selesai. Untuk yang A, kita lanjut ke B. Ini tadi masih A ya. Kalau B itu dia minta tentukan oksidator terkuat dan reduktor terkuat. Oh, berarti ini kita harus ingat lagi deret volta. Di deret volta itu semakin ke kiri semakin apa? Semakin reduktor. Reduktornya kuat, bertambah. Ciri-ciri reduktor kuat itu E0 selnya, bukan E0 sel, tapi E0 reduksinya itu kecil atau makin negatif. Kalau ke kanan itu dia lebih oksidator. E0-nya, E0 reduksinya semakin besar. Semakin ke kanan semakin besar gitu ya. Nah, yang di sebelah kiri ini semakin oksidasi dia, semakin mengalami oksidasi. Kalau yang di sini semakin mengalami reduksi. Sekarang kita lihat aja nih, kita urutkan nilai keempat ini ya. 4 nilai yang kita punya, yaitu yang pertama ada Na. Kita lihat yang paling kecil dulu. Paling kecil, iya benar, ternyata Na ya. Urutannya Na lebih kecil dari siapa lagi? Kita lihat yang negatif
CD. Kemudian CD lebih kecil dari CU. Kemudian CU lebih kecil dari AG. Kita masukkan nilainya. Nilainya negatif 2,71. Lebih kecil kan pastinya dibandingkan negatif 0,4. Lalu masuk ke positif. Positif 0,34 terlebih dahulu. Kemudian lanjut ke 0,8. Positif 0,8. Nah, maka kita bisa tahu nih ini udah berurutan ya dari kecil terbesar. Yang lebih kiri kan ini. Berarti ini apa? Reduktor kuat. Nah, yang lebih kanan ini. Berarti ini oksidator kuat. Udah deh, selesai. Na reduktor kuat, Ag oksidator kuat.